Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Markus 1 ayat 35, di situ tertulis, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara dikasihi Tuhan, John Wesley, seorang penginjil dan pemimpin kebangunan rohani di Inggris di masa lalu, mempunyai sebuah ruang khusus untuk berdoa di rumahnya. Kamar tidurnya terhubung dengan sebuah ruang doa yang kecil yang menghadap ke jalan raya, di mana suara kendaraan sahut menyahut, tapi di ruang kecilnya itu begitu tenang dan tidak ada suara. Sebuah Alkitab terletak di meja kecil dan ada tempat untuk berlutut dan berdoa. Ruang doa memberi tanda bahwa doa menjadi hal yang khusus. Doa memang adalah suatu hal yang khusus, di mana kita harus berfokus kepada Tuhan. Mungkin kita tidak memiliki ruang doa, tapi yang terutama adalah bukan ruangannya, tapi doanya yang kita naikkan pada Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan, itulah yang terutama yang harus selalu ada. Dalam Markus 1 ayat 35 ini tertulis, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus memberikan suatu teladan doa kepada kita semua. Ia mengambil waktu khusus, pagi-pagi benar, dan ia pergi ke suatu tempat yang khusus, serta di situ ia berdoa kepada Bapa. Saudara dikasihi Tuhan, tanpa doa kita akan kalah dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Karena itu kita perlu berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang berjalan dalam kuasa Allah. Orang yang berdoa adalah orang yang melangkah dalam pimpinan Tuhan. Salah satu kunci mengalami kemenangan dalam hidup ini adalah doa. Ketika kita berdoa, maka kita akan mengalami terobosan-terobosan ilahi dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam usaha maupun pelayanan kita perlu selalu berdoa. Dalam seluruh aspek hidup kita perlu berdoa senantiasa. Waktu doa adalah waktu yang berharga. Kalau ada di antara kita yang belum punya waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan, sediakanlah waktu untuk memiliki hubungan dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Kalau kita bisa menghabiskan waktu untuk hal-hal lain yang bahkan tidak penting, masakan kita tidak bisa mengambil waktu dan menyediakannya untuk Tuhan. Mulailah hari ini berkomitmen untuk memiliki waktu pribadi setiap hari untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan lalai dalam berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama menyertai kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk teladan yang Tuhan berikan. Untuk kami berdoa, menyediakan waktu khusus untuk memiliki persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Bersekutu dalam doa-doa kami. Berkomunikasi dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang erat dengan-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami punya kerinduan yang dalam untuk berjumpa selalu dengan Tuhan. Untuk bersekutu, menyembah-Mu, memuji-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu, kami mau lebih peka pada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mari saat ini naikkan doa pribadi saudara kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa permohonan kami. Dan kami terima jawaban sesuai dengan janji firman-Mu.
Ketika kami berdoa dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, maka Engkau memberikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam doa yang berikutnya. Haleluya.